Soal katanya Iya. akan ada deklarasi 3 periode itu betul setelah Lebaran? Oh, jadi bukan begitu, Bu. Mungkin tadi kan kalau kita istilahkan seperti anak sama orang tua. Ketika anak memohon dikabulkan, jadi ya anak-anak tersebut teriak masing-masing gitu, Bu. Seperti itu. Kalau saya sih berpikir bukan Pak Jokowi aja lah. Siapapun yang jadi pemimpin baru 3 periode, seumur hidup juga nggak apa-apa sepanjang baik memimpinnya. Saya nggak paham ya, kenapa orang-orang ini pada ribut Jokowi 3 periode di saat dunia dan kita sedang menghadapi krisis energi sebentar lagi. Sudah jelas kalau konsep presiden 3 periode ini akan melanggar konstitusi. Tapi nggak tahu kenapa juga banyak orang yang sibuk sekali membahas wacana itu. Dari sisi oposisi mulai digelar demo-demo untuk menolak wacana 3 periode ini. Mulai emak-emak sampai mahasiswa sedikit-sedikit turun ke jalan membangun narasi kalau presiden 3 periode itu melanggar konstitusi. Dari pihak istana bukannya mereka mengademkan suasana, malah terus menggalang suara supaya wacana 3 periode ini bisa terlaksana. Kemarin saja contohnya, Asosiasi Kepala Desa bicara kalau mereka mendukung kepemimpinan Jokowi 3 periode. Asosiasi yang pembinanya Pak Luhut Binsar Panjaitan ini punya rencana untuk menggelar dukungan serentak terhadap wacana Jokowi 3 periode sehabis Lebaran nanti. Gak habis-habisnya masyarakat sibuk diombang-ambingkan wacana pemilu. Padahal masalah besar sebentar lagi diperkirakan akan menjadi gelombang tsunami di seluruh dunia. Dan pasti akan berimbas kepada kita. Krisis energi ini diperparah dengan adanya perang Rusia dan Ukraina. Boikot kepada Rusia membawa dampak pemboikotan kembali energi kepada Eropa yang berimbas akan memperparah krisis. Masyarakat Eropa itu 40%-nya bergantung sekali pada gas Rusia yang memasok sebagian besar kebutuhan mereka. Tapi karena adanya aksi saling boikot itu, Rusia kemudian memerintahkan, "Hei Eropa," untuk membeli gas mereka dalam mata uang Rusia, yaitu rubel. Eropa menolak. Dan kalau akhirnya pipa gas Rusia ditutup untuk Eropa, maka krisis besar akan melanda Eropa dan sudah pasti akan berimbas ke seluruh dunia. Krisis energi inilah awal mula langkanya minyak goreng di negara kita. Minyak goreng kita yang bahan dasarnya sawit mendadak hilang dari pasaran. Kenapa? Karena pada saat krisis seperti itu permintaan sawit dari luar negeri menjadi tinggi. Harga CPO pun menjadi naik. Ya, produsen sawit di Indonesia lebih baiklah menjual ke luar negeri karena cuannya besar daripada harus memenuhi kuota dalam negeri yang harganya sudah dipatok oleh pemerintah. Dan akhirnya apa? Karena minyak goreng di Indonesia itu murah. Minyak goreng itu juga banyak diselundupkan ke luar negeri. Yang di dalam negeri ditimbun oleh pabrik dan akan dilepas sesudah harganya nanti naik. Jadi kalau kita lihat sekarang harga minyak goreng naik tinggi, yaitu karena terjadi penyesuaian harga di pasar. Nah, apakah masyarakat bawah paham hal ini? Nggak akan. Buat mereka sederhana aja. Mereka bisa beli minyak goreng dengan harga murah dan bisa dipakai untuk kebutuhan rumah tangga atau usaha. Masyarakat bawah ini sangat rentan sekali dengan adanya kenaikan harga. Karena mereka berarti harus merevisi semua perhitungan mereka yang sejak awal sudah ketat karena ikat pinggang yang sudah kuat. Dan kegelisahan masyarakat bawah akibat harga minyak goreng yang naik tinggi ini masih ditambah dengan langkanya solar selama 2 minggu ini. Selama 2 minggu ini SPBU di daerah itu kehilangan solar. Truk-truk antri tapi mereka tidak mendapatkan solar buat kebutuhan mereka. Solar yang saya maksud di sini adalah solar yang harganya murah, sekitar Rp5.100 per liter.
Solar subsidi ini biasanya dipakai oleh truk logistik dan bus umum sehari-hari. Nah, solar subsidi inilah yang hilang dari peredaran selama 2 minggu. Yang banyak di SPBU adalah solar non subsidi yang harganya lebih mahal, yaitu Rp9.500 lah per liter dan biasanya dipakai untuk konsumsi mobil pribadi. Solar subsidi yang harganya murah ini dikabarkan nasibnya persis minyak goreng. Dijual dengan harga lebih tinggi atau ditimbun sampai harganya naik. Contohnya di Kembangan, Jakarta Barat, polisi berhasil membongkar penimbunan solar yang ternyata sudah berlangsung selama sebulan ini. Di Bogor ada 48 ton solar subsidi yang ditimbun dan pelakunya juga sudah ditangkap. Penyelewengan terhadap solar subsidi ini karena harganya dengan solar non subsidi memang terpaut jauh. Beda 4 ribuan rupiah. Bayangkan kalau 1 liter solar selisih harganya 4 ribuan rupiah. Kalau 1 ton saja keuntungan mereka sekitar hampir 5 juta rupiah. Coba kalian kalikan 40 ton. Wah, murah banget. Sekali lagi, apa sih dampaknya ke masyarakat bawah kalau masalah solar ini juga tidak segera diselesaikan? Barang-barang kebutuhan tuh pasti naik karena truk logistik terlambat mendapat solar atau mereka harus beli solar non subsidi. Masyarakat kelas bawah harus kembali merevisi pengeluaran mereka yang sudah tercekik akibat harga minyak goreng naik dan sekarang harga barang-barang lain pun akan ikut naik. Kalau ini tidak diawasi, keresahan rakyat kecil akan disiram bensin oleh kelompok oposisi untuk mengadakan demo besar-besaran atas nama rakyat. Dan kita kembali akan sibuk ngurusin demo daripada ngurusin bagaimana negara ini bisa berkembang. Jadi saya heran sekali lagi, untuk apa sih orang-orang istana itu sibuk ngurusin Jokowi 3 periode? Apa mereka nggak punya sense of crisis yang besar sampai harus ngurusin kekuasaan daripada ngurusin bagaimana rakyat supaya tidak tercekik? Ketidakmampuan mengambil prioritas dalam sebuah masalah inilah bagian dari kelemahan pemerintah kita ini. Harusnya dalam situasi seperti ini Pak Jokowi juga bisa sering muncul dan rapat dengan menterinya mengawal terus fenomena kenaikan barang-barang ini. Jangan lagi cuma dikasih ke menterinya yang ternyata terbukti lemah dan kalah menghadapi situasi minyak goreng. Kawal terus, prioritaskan kebutuhan rakyat, waspadai krisis energi dan buat langkah-langkah bagaimana menghadapinya sekarang ini. Gak usahlah mimpi 3 periode karena sekarang ini dibutuhkan pemikiran baru dan cerdas supaya tidak kalah dengan situasi. Setuju? Seruput dulu kopinya. Gaspol.